Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Web Design. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan eh, menu dropdown ya. Jadi di kuliah online untuk desain web pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti akan ada materi membuat menu, di mana menu ini bersifat extended menu, drop down ya, bisa drop down menu dan sebagainya begitu. Nah, untuk menggunakan software ini itu memang kita menggunakan aplikasi terpisah ya. Jadi itu memang tidak ada di Web PageMaker, tetapi nanti bisa kita gabungkan antara aplikasi Web PageMaker dengan aplikasi yang namanya Sorting HTML Menu. Aplikasi ini berbayar, tetapi kita ada versi yang trial selama 30 hari, dan itu sudah cukup ya kita pakai selama pembelajaran ini begitu. Oke, kita akan lihat untuk aplikasinya ya. Aplikasi ini namanya Sorting HTML Menu. Jadi Anda bisa mendownload aplikasi ini. Ini alamatnya sorting.com/product/HTML menu. Jadi di sini harganya itu 65 US dollar, tapi kita bisa pakai trial 30 hari. Trial di sini itu ada fungsi-fungsi istilahnya fungsi otomatis yang full ya, maksudnya full yang memang sedikit dibatasi, tetapi itu tidak akan menghalangi atau mempersulit kita untuk menggunakan aplikasi tersebut begitu. Nah, aplikasi ini berukuran sekitar 10 mega ya, sekitar 11 mega ya, 11 mega lebih sedikit. Nanti ini kita coba install ya. Kita akan coba install. Yes. Kemudian next. I accept the agreement. Kemudian next. Kemudian next. Kemudian next lagi. Kemudian next lagi. Nah, sampai di sini ada perlu hal yang Anda perhatikan ya. Ketika sudah sampai level ini atau pada langkah ini, 3 ini di uncheck ya. Karena kalau Anda cek nanti aplikasi ini akan mencari aplikasi front page, Dreamweaver sama Expression Web ya. Padahal kan mungkin Anda di PC-nya tidak ada aplikasi ini. Nah, maka akan repot gitu kan. Jadi proses akan menjadi terhenti, pending ya, karena dia perlu mengintegrasikan di aplikasi ini. Nah, ini ketika di uncheck, maka dia akan melanjutkan prosesnya ya. 2 ini dicek ya, centang maksudnya. Next, kemudian install. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Jadi aplikasi ini bernama Sorting HTML Menu 9 ya. Oke, ketika proses instalasi sudah selesai, ini dicentang tidak apa-apa, kemudian finish ya. Oke, kita pilih yang continue ya, karena ini kita masih pakai yang trial. Saya ada versi yang full version ya, nanti saya berikan. Posisinya ada di kampus di jaringan. Ini kita klik continue, kemudian kita oke ya.
Oke, ini kita, nah, thumbnailnya seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ya, kita sedikit mengenal dulu. Ada pilihan namanya New Horizontal Menu. New Horizontal Menu ini jika kita ingin membuat menu yang horizontal ya, nanti dia akan berjajar seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan begitu. Tapi kalau New Vertical itu akan berjajar dari bawah ke atas ya. Ini biasanya dipakai untuk menu navigasi sidebar ya di sisi kiri. Kalau yang ini biasanya di main menu ya, dia nanti akan posisinya itu di dekat header web sebagai main menu utama. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yang saya suka adalah dia menyediakan template ya. Ini Anda klik template. Kemudian Anda tinggal pilih jumlah template yang banyak sekali ya, yang bisa Anda explore. Contoh seperti kita pilih simple activated. Nah, maka di sini sudah ada contoh template-nya ya, yang mana kita hanya perlu melakukan editing, perubahan-perubahan. Ini kalau activated ya. Kalau black, nah ini seperti ini contohnya, bagus sekali kan. Nah ini nanti bisa kita integrasikan di aplikasi Web Page Maker ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kalau Anda ingin mengintegrasikan aplikasi ini ke Web Page Maker, Anda perhatikan kan ini juga ngelink kan. Nah, ini kan pasti ngelink ke halaman. Jadi halaman di Web Page Maker Anda itu desain webnya itu harus sudah banyak gitu ya. Ini contoh ya. Anda perhatikan kan keren banget ini. Jadi bagus ya. Ada button. Anda silakan pilih ya yang sekiranya memang bagus. Tapi pesan saya pastikan untuk menu ini warna desain itu bisa menyatu dengan aplikasi webnya. Contoh ketika website Anda itu dominan warna putih gitu kan. Nah, Anda kalau pakai ini katakanlah menu ini bagus ya, nanti dia bisa menyatu. Tapi kalau Anda warna putih, sebenarnya kalau dominan warna putih, websitenya itu mau dipakai apa saja kan bisa. Nah, ini contoh ya seperti di Ocean. Nah, ini contoh vertikal menu ya, dimana dia naik ke atas begitu ya. Beda dengan yang lain-lain ya. Nah, ini kan seperti ini. Kalau Anda perhatikan dari sisi desain dan animasinya ini, ketika muncul extended menu ini kan kelihatan bagus sekali ya. Ini ada flaming ya. Anda silakan bisa pilih ya mana yang bagus begitu ya. Anda tinggal bisa pilih. Nah, kita ambil contoh satu ya. Ambil contoh satu yang nanti bisa kita edit. Sebentar, kita cari yang ini bagus ini ya. Ada floating menu, ada flaming. Coba kita cari yang oke lah. Font size. Nah, kita cari yang agak banyak tadi ya, keluarnya ya, gray screen mungkin ya. Nah ini ya, ini bisa bertumpuk seperti ini. Nah ini bisa bertumpuk seperti ini kan. Kalau diperhatikan dengan menu yang lain beda ya. Ini kita tadi milih gray screen ya. Gray screen. Kalau kita bandingkan dengan green block, nah ini kan hanya satu ya, satu seperti ini ya. Tapi kalau gray screen kan enggak, dia bisa seperti ke kanan ya. Nah, nanti kita akan bedah begitu ya. Nah, coba kita pilih yang gray screen dulu. Kalau mau mengedit ini di double klik ya, double klik. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Ini bisa di full screen saja supaya tidak ini. Ini Anda perhatikan ya. Nah, seperti ini. Pengeditan tuh ada di sini ya. Jadi ada home, ada
products, ada download, sampel, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja menu-menu ini kan harus Anda sesuaikan jumlah halaman yang ada di web page maker-nya. Ini contoh home ya. Home ini kan beranda ya. Nah, itu nanti ini linknya ini harus diisi ya. Nah, link ini nanti diisi secara manual begitu ya. Nah, ini contoh. Ada notifikasi sebelum Anda memasukkan registrasi key, hanya akan 3 link pertama item yang akan di-generate ketika Anda mempublikasikan menu ini. Untuk menghilangkan pembatasan ini silakan mendaftar. Sebenarnya ini nanti kan bisa diakali. Saya pernah nyoba, masih tetap pakai yang versi trial. Jadi yang dimaksud versi trial ini 30 hari itu bahwa setelah 30 hari itu masih tetap bisa dipakai. Walaupun sebenarnya ketika nanti melakukan generate link-linknya, itu kan yang di-generate dari aplikasi itu hanya 3 link pertama. Kalau katakanlah Anda punya 20 link halaman, atau link itu seperti ini ya. Nah, katakanlah tadi dikatakan 3 ya, ini kan 1, 2, 3, itu yang di-generate otomatis link-linknya. Tapi kalau ini nanti kan biasanya enggak ter-generate kan. Nah, biasanya kan itu bisa dilakukan secara manual tapi memakan waktu yang lama. Tapi saya punya serial number-nya, nanti saya kasihkan. Oke ya, kita lanjut. Home, nah katakanlah home seperti ini. Ini bisa diubah ya. Mungkin di sini diganti dengan beranda atau halaman depan ya. Anda perhatikan. Nah, ketika saya ubah di sini, maka terjadi perubahan di sini. Kemudian linknya itu bisa Anda ganti ya sesuai dengan yang telah di-generate ya. Index.html. Pastikan alamat nama filenya itu jangan sekali-kali ya menggunakan browse ini. Jangan sekali-kali. Itu saya larang keras, nanti akan error. Intinya error, tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Intinya kalau error. Jadi Anda tulis manual di sini, index.html. Aturannya adalah satu, jangan sampai salah ya nulis index itu pakai K terus S itu ya. Itu nanti tidak terbaca oleh server hosting. Pakai index ya. Kemudian aturan kedua, tulislah dengan huruf lettercase ya, lowercase maksudnya, lowercase. Jadi hurufnya kecil semua seperti ini dengan ekstensi .html. Nah, mengenai yang lain-lain ada align, ada item width, item height gitu kan, itu silakan bisa di setting sendiri ya. Ini ada icon background ya toh, ini backgroundnya kan ini juga bisa diganti apa gitu ya. Silakan Anda berkreasi ya, bisa dieksplor begitu ya, tidak perlu saya jelaskan karena ini sebenarnya juga bersifat self explanatory. Jadi dengan melihat begitu saja sudah saya yakin Anda sudah paham. Oke ya, kembali ke inti, ke beranda tadi, kemudian ke produk ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke, ke produk. Nah, dari produk ini itu kalau kita ingin kembali ke sini, bisa diedit lewat sini ya. Klik kanan. Nah, ini klik kanan langsung melakukan edit produk begitu. Kemudian ada tulisan ini juga, ya toh, di HTML. Ini juga ketika cukup diklik begini, klik ini biasanya, atau double klik gini, ya toh, ini langsung bisa diedit. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan kan di sini kan bisa sampai ini kan juga ada ya extended menu. Ini juga ada, tapi dia bisa 2 kolom. Nah, di produk ini ya. Kalau Anda perhatikan kan produk di HTML menu, ya toh, ini. Kemudian ada line border, berarti dikasih ini. Nah, ini kan produk. Katakanlah saya mau menambah di bawahnya begitu ya. Ini saya tinggal klik
kanan. Nah, ini Anda perhatikan ini. Ada istilah append submenu item. Jadi dia menambah menu item di bawahnya ya. Langsung ke bawahnya ini. Otomatis menjadi submenu. Append multi sub item. Jadi nanti kalau membuat ini itu langsung ada sub itemnya banyak ya. Kemudian insert item before. Nah, seperti ini. Ini ada feature list ya. Kemudian ada lagi insert item after. Terus dia menyisihkan separator. Separator itu ya garis ya, seperti contoh ini tadi kan ini menu item masuk ya, padahal tadi belum ada. Ini saya delete saja. Nah, ini ada produk ya. Kalau katakanlah kita ingin membuat, jadi intinya seperti itu ya. Ini tinggal diklik. Jadi tinggal diklik, double klik, Anda edit di sini. Kemudian linknya apa? Nah, linknya ini disesuaikan dengan halaman web ya, web page maker ya, yang sudah jadi HTML maksud saya. Yang sudah jadi HTML. Nah, terus ini juga sama, ini juga sama. Nah, setelah dilingkan, kan nanti ada tahap-tahap bagaimana mengintegrasikan ini ke web page maker begitu. Tapi kita jangan terburu-buru ke sana dulu ya. Anda yang penting membuat ini dulu. Jadi dari software-software ini diklik. Kemudian kalau ada penambahan, katakanlah ini saya hapus dulu ya. Mulai dari ini kan juga terlihat mepet ya. Dari beranda ini kan kelihatan mepet antara beranda dengan produk begitu. Nah, ini bisa di setting ya. Jadi katakanlah mungkin lebarnya ini bisa ditambah ya. Nah, ini contoh. Anda perhatikan kan ada apa? Pergerakan ya, sehingga tidak terlalu mepet ininya. Gitu kan. Ketika di ini juga sama untuk yang produk ya. Ini 100, nah mungkin kita tambahkan 30 gitu ya. Nah, ini toh. Kemudian ini kalau yang sejajar kan ini ya produk, kemudian download ya. Download. Nah, ini kita buat 140 katakanlah. Nah, itu. Atau mungkin bisa dibuat lagi jaraknya ya, mungkin banyak gitu kan, supaya tidak kelihatan berjubel. Mungkin dari beranda ini juga sama, saya buat mungkin 160 ya. Produk dari satu ini ya, produk ke download ini 160 juga. Download ke sampel ke feature list ya, sampel ini saya kasih juga 160. Terus feature listnya ini 160 juga. Oke ya. Nah, jadi ini kelihatan apa itu tidak terlalu berjubel dan mudah untuk dipahami begitu ya. Nah, setiap kali Anda mengerjakan ini jangan lupa disimpan dulu ya. Karena kan kalau Anda pas mengerjakan ini terus belum selesai, tapi Anda sudah ada progres, itu disimpan dulu. Jadi file, nah ini save as template ya, save as template. Kalau Anda pakai laptop atau PC di rumah, save as template. Nah, ini dikasih nama punyamu sendiri, katakanlah tipenya kan my template nanti. Ini tipe my template ya. Nama menu webku umpamanya. Nah, kemudian di OK ya, kemudian di OK. Nah, ini kan menjadi menu webku ya. Kalau kita lihat di template itu harus sudah ada ya. Katakanlah kita new from template. Nah, kamu lihat di bawah ini ya. My template ini menu webku ini. Jadi setiap kali apa itu Anda selesai, katakanlah ini kata selesai ya. Ini kemudian saya close ya, karena mungkin Anda ada pekerjaan ya.
Ini save changes to gray screen. Yes, gitu kan. Gray screen ini bisa Anda juga gray screen webku gitu. Jadi ini menurut versi Anda sendiri, kemudian disimpan. Nah, katakanlah sudah close ya. Nah, kemudian kita mau mengaktifkan kembali. Itu ini lah. Sorting di atas menu ini. Kita klik. Continue. Nah, awalnya pasti muncul seperti ini dulu. Nah, Anda tinggal mencari yang tadi sudah dibuat ini ya, menu webku ini ya. Nah, kemudian oke. Nah, maka akan muncul pekerjaan yang Anda kerjakan sebelumnya. Sehingga kalau sudah selesai terus tidak mulai dari awal gitu. Sama dengan konsep web page maker ya. Jadi Anda masih punya file hasil progres terkini atau terakhir gitu. Ya. Jadi ini produk katakanlah ini katakanlah saya hapus ya. Ini saya hapus lah supaya Anda tahu. Ada sampel, ini saya hapus. Saya delete. Download juga saya delete. Ya. Feature list juga saya delete. Nah, kalau saya ingin menambahkan menu baru yang sejajar ya, yang sejajar di sini, bukan yang ke bawah. Itu dari peranda ini kita klik kanan. Kemudian Anda menambahkan insert item after ya. Insert item after. Klik. Nah, maka ada menu item 1 ini. Ya toh? Karena kan item after, berarti setelah beranda di sini. Kalau ini saya hapus, ini saya hapus. Kalau Anda klik kanan insert item before, maka akan munculnya di depan sini. Ini malah munculnya, sebentar, ini jadi klik kanan insert item after ya. Kan tadi before. Nah, munculnya di sini. Beranda ya, menu item 1. Terus bagaimana kalau dari menu item 1 ini saya ingin menambahkan seperti ini. Itu cukup di klik kanan, kemudian ada namanya append sub menu item. Nah, otomatis dia akan berada di bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa di setting ya, mungkin ini juga 160 ya, mungkin tingginya juga berapa ya, mungkin 25 gitu kan. Nah, jadi kelihatan mantep gitu ya. Kemudian mau ditambah lagi, klik kanan ya. Append sub menu item, dia di bawahnya lagi. Nah, seperti ini, gitu kan, append sub menu item. Katakanlah kalau mau di bawah sini ya berarti tinggal mau menu yang di bawahnya ini sejajar bawahnya, menu item 2, katakanlah, klik kanan, ya tinggal insert item after, gitu kan. Tinggal kita di bawahnya sini kan. Nah, maka akan muncul, gitu kan. Terus kalau katakanlah kita ingin ini katakanlah seperti ini ya. Ini kok bisa seperti ini gitu kan. Kita ingin membuat seperti itu. Menu item 1, terus mungkin menu item 1 A, B, C, D. Gitu ya. Berarti ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Sebenarnya tanpa dihapus sih bisa ya, supaya Anda tidak bingung saja gitu. Kalau kita produk ini ya, kita buat ini dulu. Berarti saya akan membuat, ini katakanlah bukan menu item 1 ya, ini saya menu item gitu aja. Nanti untuk membedakan. Terus kemudian saya klik kanan, append sub menu item. Nah, ini ke bawah. Ini menu item 1 ya. Coba ini tak edit dulu supaya enak dilihat. 160, ini 30 katakanlah. Nah,
angkat atau saya tambah lah ya 35. Nah, ini supaya kelihatan bold ya. Berarti Anda tinggal ini toh diklik. Nah, ini ada fontnya ya. Klik kanan font. Nah, ini dibuat bold. Ini sudah bold sebenarnya ya. Ini sudah bold otomatis. Nah, nanti yang menu yang lainnya tidak dibuat bold ya. Jadi di general font. Menu item 1. Kalau kita lihat ini ya. Nah, kan sama-sama bold ini. Cuman bawahnya kan ada garisnya nih, ada garisnya. Oke. Berarti tinggal bawahnya menu item 1 ini, klik kanan ya. Insert separator after. Ya, klik. Nah, atau muncul kan? Ada separatornya kan? Nah, sama dengan ini. Tuh. Terus kemudian saya menambahkan lagi ya. Menu item 1 ini insert item after, menambahkan item setelah ini, klik. Nah, menu item 2 kan. Nah, cuman kan ini harusnya di bawahnya sini, berarti ini tinggal tak geser ya. Ini kan bisa digeser ini, jadi ini klik terus digeser ke bawahnya sini. Nah, ditahan, geser. Nah, otomatis kan di bawahnya ini. Cuman ini menu itemnya jangan 2 ya, tapi menu item 1A gitu katakanlah. Nah, begitu kan? Supaya kelihatan toh. Nah, kemudian supaya ini tidak kelihatan sama, ini kan agak tipis kan? Nah, ini juga Anda perhatikan kan ketika di sini ada muncul kayak apa? Highlight ya. Ini menu item 1. Ini di icon background ya. Nah, di general font, berarti ini font stylenya dibuat tidak tidak tebal ya. Kata di bold ini. Perhatikan. Nah, tapi ketika di sini tebal. Kalau ini kan enggak, sebenarnya kan sama-sama tidak tebal ya. Tidak tambah bold ya. Berarti kan ini dihilangkan saja. Cuman ada font colornya. Ada font colornya. Ada font colornya di sini yang mungkin bisa diubah ya. Mungkin dari font color ketika mouse over dan sebagainya. Atau mungkin di background ya, di background ketika mouse over. Contoh katakanlah produk ini ketika di mouse over dia warnanya putih seperti ini ya. Nah, kita sama juga bisa ini. Jadi di menu item 1 ini di icon ya, background. Ketika di mouse over, nah ini background colornya ini saya ubah. Ini transparan saya hilangkan dulu. Ini saya ubah menjadi warna babu. Ya toh? Nah, ada perubahan kan? Kalau ini kan warnanya putih ya. Nah, ini perubahan. Kita bisa ubah juga. Warnanya putih. Oke. Nah, seperti ini kan? Sama toh? Nah, seperti ini. Jadi perubahan itu hanya di sini saja. Nah, oke, kemudian saya tambahkan ya. Jadi ini kalau seperti ini, kita cukup melakukan copy saja. Kemudian paste. Nah, ini bisa digeser ya, digeser ke sini ya. Oh, ini ke bawah ya. Kita delete dulu. Kita delete. Maksudnya bahwa kita membuat menu baru di sini ya. Dari sini kemudian ya insert item after ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mungkin bukan 2 ya, tapi ini 1B ya, 1B. Kita perhatikan. Nah, itu sama kan? Sama dengan ini kan? Nah, cuman mungkin kalau ini Anda perhatikan kan ini agak mepet ya, kemudian juga huruf jenis fontnya juga kecil, ukuran fontnya ini juga bisa kita samakan. Jadi dari menu item A ini ya, kalau Anda klik ini kan kalau untuk mengenai fontnya itu ada di general font ya. Ini ya.
ukurannya mungkin dibuat lebih kecil ya, mungkin sekitar 7 gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, kan kecil kan, sama dengan yang ini kan, kecil. Ini juga sama. Dibuat 7. Nah, sama kan? Cuman ini tinggal untuk headnya ya. Jadi kan ini kan bisa mepet. Ini bisa mepet. Nah, ini tinggal disetting saja untuk headnya tadi itu di ini ya, menu item 1, double klik. Nah, headnya ini ya. Ini bisa kita kurangi. Mungkin menjadi 25 atau berapa. Atau ini juga kita kurangi. Mungkin menjadi sekitar 25. Atau jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Mungkin kurangi lagi menjadi 20. Ini juga kurangi menjadi 20. Nah, mepet kan seperti ini. Oke ya, saya kira itu saja dulu. Jangan lupa ya setelah ini diklik save ya. Nah, nanti setiap perubahan itu menu webku ini atau save as template. Nah, jadi as template itu ya dimasukkan ke yang tadi. Ini ke menu webku ini ya. Oke. Nah, jadi dia akan melakukan menimpa ulang dari simpanan hasil dari sebelumnya begitu. Oke, saya kira itu saja dulu ya untuk ini. Nanti ini kita akan banyak hal yang bisa kita bahas ya. Ini jadi pengenalan dulu supaya Anda memahami. Jangan lupa login ke Siakat ya, juga berikan komentar di video pembelajaran saya yang nanti saya upload di YouTube sama di Siakat kampus begitu. Oke, saya kira itu saja dulu. Terima kasih atas kehadiran Anda sudah bergabung di kelas jarak jauh web design yang saya ambil ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.